3. Selamat pagi teman-teman semua dalam keadaan sehat. Orang bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu lagi di pagi hari ini. Kita akan masuk dalam materi IHT pagi hari ini dengan materi modul ajar. Tapi sebelum itu saya serahkan kepada ketua kelas untuk mengarahkan jalannya IHT pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Jerry Momongan yang sudah akan membawakan kita pada pagi hari ini tentang materi IHT. Saya berharap kita tetap semangat. Hari yang terakhir kita kuat, sehat, imun tetap kuat, dan terisi iman. Amin. Dan pagi hari ini sebelum kita mulaikan dengan materi, kita akan buka dengan doa. Nanti doa akan dibawakan oleh Ibu Stin Lego. Kami persilahkan. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, pengagungan, kemuliaan, kejayaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Pagi hari ini kami sungguh sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Pagi hari ini kami akan memulaikan IHT kami Tuhan. Kami percaya kami dalam perlindunganmu, dalam penyertaanmu. Berkati pemateri Tuhan, bahkan berkati semua kami sebagai peserta. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terpujilah namamu Bapa. Inilah syukur kami di pagi hari ini. Kami bawa kepadamu dengan penuh kerendahan hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ibu Stin yang sudah membawakan doa pagi kita buka. Dan sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan mulai dengan ice breaking untuk membuka, untuk menambah imun kita kepada Ibu Green kami serahkan untuk selanjutnya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan ice breaking, dan ice breaking ini berbentuk permainan ya, untuk menguji kita dalam konsentrasi. Ya, Bapak Ibu tinggal menirukan saja apa yang saya katakan dan apa yang saya peragakan. Kalau saya tepuk tangan 1 kali, saya mengatakan selamat pagi. Kalau selamat siang 2 kali, dan selamat malam 3 kali. Ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Ya. Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Ya, 2 kali. Selamat malam. Pagi. Ya, Ibu Stin belum konsentrasi. Ulangi ya. Selamat pagi. Ya, selamat malam. Selamat siang. Pagi. Ya, oke, semua sudah konsentrasi. Terima kasih, dan kita serahkan pada ketua kelas. Terima kasih Ibu Green yang sudah membawa kita ice breaking pagi hari ini. Dan selanjutnya kami serahkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, kepada Ibu Jerry Momongan. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih ketua kelas yang sangat semangat. Terima kasih. Pagi hari ini saya akan memberikan materi secara singkat mengenai modul ajar. Saya akan screen materinya. Saya share di sini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Ya. Ya. Silakan. Ya, jelas. Ya. Ini materi hari ini yaitu modul ajar yang kalau di kurikulum lama, ini kurikulum paradigma baru sama dengan RPP. Nah, hanya secara singkat yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai konsep dari modul ajar dan komponen dari modul ajar. Ini konsep modul ajar. Jadi modul ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana atau petunjuk sebagai pedoman untuk secara sistematis dan menarik untuk dirancang menjadi sebuah modul ajar. Di dalamnya ada alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, dan yang paling baru ada profil pelajar Pancasila.
komponen modul ajar ada 3 Bapak Ibu, yaitu informasi umum, komponen inti, dan ada lampiran. Ini 3 komponen mesti dan harus wajib ada di sebuah modul ajar. Nah, apa semua yang termasuk informasi umum, yaitu identitas modul, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, kemudian ada modul pembelajaran. Itu semua yang masuk di informasi umum, komponen informasi umum. Yang termasuk di komponen inti, ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Pasti orang semua sudah tahu pertanyaan pemantik. Ada kegiatan pembelajaran di sana. Ada asesmen. Nah, ini yang baru. Asesmen ada 3 Bapak Ibu. Ada asesmen sebelum pembelajaran, selama proses pembelajaran, dan akhir proses pembelajaran. Kalau sebelum dibilang diagnostik. Kalau selama proses pembelajaran formatif. Akhir proses pembelajaran sumatif. Itu tuh 3 asesmen. Berikut ada pengayaan dan remedial. Dan ini juga bukan hal yang baru bagi kita Bapak Ibu guru. Berikut ada lembar kerja peserta didik. Ada bahan bacaan guru. Ada bahan bacaan peserta didik. Kemudian komponen ketiga. Masuk komponen ketiga ini, yang termasuk komponen ketiga, lembar kerja peserta didik. Jangan lupa. Kedua, ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ada glosarium. Barangkali susah mau cari itu glosarium, so ada di modul yang pemerintah ada kasih. Kemudian ada daftar pustaka. Jadi hanya ini yang perlu ada dalam sebuah komponen, sebuah modul ajar. Jadi ada 3 komponen modul ajar yang harus ada dalam satu modul ajar yang harus disiapkan oleh guru. Nah, jadi hanya itu 3 dan di dalamnya sudah dibagi-bagi. Yang paling baru bagi orang guru sekarang yaitu DP lampiran ini. Kalau RPP dulunya tidak ada lampiran, sekarang ada lampiran. Dan semuanya ini sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal orang download. Dan untuk yang lain-lain, tinggal orang arahkan seperti membuat RPP yang lama. Kiranya materi saya pagi hari ini boleh menambah wawasan dari Bapak Ibu sebagai guru untuk membuat modul ajar di tahun ajaran baru ini dengan paradigma baru. Terima kasih untuk materi saya pagi ini. Dan saya kembalikan kepada Ketua kelas. Terima kasih kepada pemateri kita yang pagi hari begitu hebat, yang mengantar kita pembelajaran pagi ini. Mudah-mudahan kita sebagai peserta untuk selalu memahami. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada siapa yang ingin bertanya tentang materi kita pada pagi hari. Kami persilakan kepada Ibu. Ya. Silakan, Ibu Stin. Ya, saya hanya ingin bertanya, apa saja yang termasuk dalam komponen inti dalam modul ajar itu? Yang termasuk dalam komponen inti. Ya, saya akan jawab satu kali, kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Saya berikan kesempatan 2 penanya. Yang Ada Bu Jel. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya ingin bertanya mengenai asesmen, Bu, yang bagian asesmen. Asesmen kan ada beberapa model ya, tertulis dan tidak tertulis. Nah, apakah setiap model asesmen itu dipakai di setiap pembelajaran? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya sungguh bagus. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kedua Ibu, Ibu Stin Lego dan Ibu Green Lapian. Pertama,
untuk Ibu Stin. Nah, Ibu Stin yang termasuk dalam komponen inti ini yaitu satu, ada tujuan pembelajaran. Jadi itu tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan materi yang ada di modul ajar yang sementara yang akan kita buat. Ada tujuan pembelajaran. Berikut ada pemahaman bermakna. Ini pemahaman bermakna ini kok cuma kata-kata yel-yel seperti yel-yel. Jadi misalnya kalau di OTKP ada pelajaran administrasi umum. Di sini misalnya dibilang manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Satu kalimat pertanyaan tapi bermakna sesuai dengan materi ajar. Kemudian ketiga, pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik untuk menguji apakah materi yang Tora mau sampaikan Pak siswa paham atau tidak. Jadi misalnya bahasa Indonesia membuat cerpen, ada pertanyaan pemantik. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jadi sebelum Tora menjelaskan, ada pertanyaan pemantik seperti itu. Supaya menarik konsentrasi dari siswa untuk mengikuti pembelajaran. Berikut ada kegiatan pembelajaran. Ini tidak perlu saya menjelaskan lagi karena kegiatan pembelajaran tentu sudah dipahami oleh teman-teman guru-guru. Berikut asesmen. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Green Lapian. Jadi di sini ada asesmen ini. Ini kok penilaian DP kata lain. Tiga asesmen seperti yang saya sudah katakan tadi. Kemudian yang ditanyakan oleh Ibu Green yaitu dia masuk di asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ada pertanyaan tertulis dan pertanyaan tidak tertulis. Yang pertanyaan tidak tertulis yaitu pertanyaan ketika sedang presentasi. Ada diskusi kompresentasi, itu pertanyaan tidak tertulis Ibu Green. Nah, yang tertulis nanti di asesmen sumatif, yaitu kita kasih pertanyaan, kemudian siswa harus menulis dia punya jawaban. Nah, ini yang termasuk asesmen dibilang tertulis dan tidak tertulis. Dalam setiap modul ajar mesti ada tuh dua ini. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Karena itu penilaian akhir nanti akan menentukan kita melihat bahwa apakah anak-anak itu kompeten atau tidak kompeten. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan, tapi apakah ada tambahan dari peserta? Jika ada Mungkin tambahan cukup. dari para peserta. Mungkin cukup karena sebagian mungkin sudah mengerti. Ibu Stin dan Ibu Green bagaimana? Sudah bisa? Ya. Oke. Ya, sudah bisa dipahami. Ya, terima kasih. Jadi karena pertanyaan sudah dijawab dan penanya sudah merasa puas, saya serahkan kembali kepada ketua kelas. Terima kasih kepada Pak materi kita pagi hari ini yang begitu hebat dan luar biasa, yang sudah mengajak kita kembali untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan. Terima kasih kepada Pak materi kita, Ibu Jerry Momongan, yang pagi hari sudah mau materi, dan kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan Tapi ketua kelas, sebelum diakhiri, saya mau ingatkan kepada peserta IHT, jangan lupa mengerjakan asinkronus di LMS, ya. Dikirim, ada tugas-tugas di sana, silakan dikerjakan. Terima kasih. terima kasih, selamat pagi, dan kita akan akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh Ibu Green. Kami persilakan. Ya, baik. Ibu Green. Kita akan akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa, dan mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Barusan kami setelah menyelesaikan kegiatan in-house training kami,
dalam pembelajaran paradigma baru SMK Pusat Keunggulan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari pagi hari ini, itu bisa kami implementasikan di dalam kehidupan kami sebagai guru. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Ketua Selamat kelas. Sampai pagi. bertemu lagi di hari berikut. Oke. Selamat pagi. Salam sehat, selamat pagi. Salam sehat, sukses.